Sebelum kita lanjutkan pembacaan kitab Bahagiatul Ma'afil, mari kita membaca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita semua, dan juga kita hadiahkan pahalanya kepada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, dan mereka menjadikan kubur mereka Allah menjauhi jannah. على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في عدد آبائه من لدنه إلى آدم صلى الله عليهما وسلم. Ini menerangkan tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari beliau sampai Nabi Adam. Jadi wa amma adadu abaihi, adapun bilangan nasab beliau dari ayah ke ayahnya, fa huwa sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim wa Abul Aramil wa Abu Ibrahim. Beliau namanya Abul Qasim, digelari dengan kenapa? Karena beliau punya anak namanya Qasim, wafat masih kecil. Kemudian wa Abul Aramil, ayah dari para janda, karena beliau banyak menyantuni para janda-janda. Sampai-sampai beliau itu memiliki istri sebanyak 14, semuanya janda kecuali satu, Sayyidah Aisyah. Makanya beliau, kenapa? Karena beliau harus menyantuni anak-anak yatim. Makanya dikatakan wa huwa al-syafiqu bil yatimi wal armal. Beliau adalah ayah yang menyantun kepada yatim dan para janda-janda. Bukan janda karena ada maunya, bukan. Karena istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu macam-macam. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang sedang-sedang saja, ada yang pintar, ada yang biasa-biasa, ada yang galak, ada yang lembut, ada yang kaya, ada yang miskin banget, macam-macam. Kenapa? Sebagai contoh bagaimana kita kaum lelaki, karena tidak lepas dari semua istri itu ada kepada sosok tipe istri Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita tahu bagaimana cara mencontohnya di saat memiliki istri yang beranak-anak. Hanya beliau seperti itu. Wa Abu Ibrahim, dan ayah Ibrahim. Ibrahim ini juga meninggal masih kecil ketika beliau Ibrahim ini berumur 2 tahun meninggal. Dari Maria Al-Qibtiyah, seorang budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir, namanya Maria. Kemudian lahirlah Ibrahim. Apa hikmahnya Nabi Muhammad tidak memiliki anak laki-laki? Sebab bila mana Rasulullah SAW memiliki anak laki-laki, otomatis anaknya itu harus menjadi nabi, sedangkan beliau adalah pemungkas para nabi. Karena Allah mengatakan wa ma Muhammadun aba ahadin min rijal walakin Rasulullah wa khataman nabi. Nabi Muhammad itu bukan ayah dari kaum lelaki di antara kami. Sebab nabi-nabi yang lain mereka memiliki anak dan meneruskan estafet nubuwah serta risalahnya. Nabi dan Rasulnya, Nabi Ibrahim misalnya, 2 anaknya semuanya jadi nabi. Punya anak Ismail, punya anak Ishak, dua-duanya jadi
Nah, begitu pula keturunan Ishak, ada Yakub, ada Ayub, ada Yusuf. Ini keturunan wal asbab, keturunan Nabi Yusuf, semuanya Nabi. Terus kalau Nabi punya anak terus nggak jadi Nabi, gimana dong? Padahal Nabi Muhammad adalah paling afdalnya Nabi. Sehingga orang-orang Quraisy itu menuduh Nabi Muhammad SAW seperti Abu Jahal, Abu Lahab sebagai orang yang abtar. Abtar ini orang yang tidak punya keturunan. Sehingga Allah menjawab dengan mengatakan Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika inna syani'aka, sesungguhnya musuhmu buat abtar. Yang abtar itu yang terputus itu, yang tidak ada keberkahan, yang tidak ada keturunan itu adalah mereka musuh-musuh. Benar, Abu Lahab tidak ada keturunan. Kalaupun ada keturunan sudah terputus dan tidak ada orang yang bangga saya keturunan Abu Lahab. Makanya Abu Lahab. Nah, itu dalam Al-Quran demikian. Selanjutnya, nah ini kunyah. Wa Abu Ibrahim, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu banyak namanya. Itu dalam kitab Wasailil Usul ila Syama'il Rasul. Sekarang ada Syekh Ibrahim Ismail Yusuf Ismail Al-An menyebutkan nama-nama Nabi Muhammad sampai 1000 nama. Katanya Imam Nawawi juga menceritakan, Suyuti juga menceritakan. Huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir. Al-Habib Umar bin Alwi Al-Kahf itu punya kitab namanya As-Sarful Mumarrad. As-Sarful Mumarrad menerangkan tentang sejarah kakek-kakek Nabi Muhammad. Diterangkan itu sejarah masing-masing. Misalnya Syekh Abdullah, kemudian Syekh Abdul Muttalib bin Hashim. Ini Syekh Abdullah, Masya Allah, anak terakhir dari Abdul Muttalib. Dan beliau ini jadi Abdul Muttalib ini ketika beliau sudah lama kawin tidak dikaruniai anak laki-laki, anak perempuan. Akhirnya dia nadar, kalau saya punya 10 anak laki-laki akan saya sembelih 1 di antara mereka, sebagaimana Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Benar, dikasih anak 10. Yang terakhir Abdullah. Abdullah ini paling tampan, paling pintar, paling rajin, paling berbakti. Ya tentu paling disayang. Orang udah lupa dengan nadarnya Abdul Muttalib, tapi beliau sendiri nggak lupa. Akhirnya ketika sudah ingat itu semua, beliau ingin menunaikan nadarnya. Akhirnya diundi, ditulis nama-namanya, kemudian dipotong begitu. Diambil siapa yang keluar berarti dia yang akan disembelih. Ternyata yang keluar Abdullah sekali. Abdullah sih, jangan kalau Abdullah anak saya, anak ini yang lain. Akhirnya dikocok lagi sampai 3 kali keluar Abdullah tuh. Wah, pusing gitu. Akhirnya bermunajat kepada Allah, maka mendapatkan ilham untuk digantikan dengan 100 ekor unta. Jadi akhirnya disembelihlah 100 ekor unta sebagai pengganti daripada Abdullah. Akhirnya tidak jadi. Makanya Nabi Muhammad itu digelari dengan dia benar putra orang yang disembelih. Sehingga nanti diceritakan ketika ibu beliau wafat, beliau mengatakan ya benar Nabi, wahai putra orang yang akan disembelih. Dikatakan seperti itu karena ini adalah Sayyid Abdullah. Ceritanya banyak kalau bercerita tentang
saya kaji sejarahnya ayah Rasulullah. Begitulah Abdul Muttalib, ini orang hebat. Abdul Muttalib dia yang mengepalai orang Quraisy saat itu. Makanya ketika Abraha datang, beliau yang menjaga Ka'bah. Abraha, kalian bertanya Abraha yang dari yang menghancurkan Ka'bah. Beliau malah pergi menjaga onta-ontanya, karena Abraha datang dengan pasukan bergaya. Kata orang-orang bilang, wahai Abdul Muttalib, ini Ka'bah akan diserbu. Kok malah kamu sibuk ngurusin onta-ontamu? Kata beliau, saya ini pemilik onta, nanti saya jaga onta-onta saya. Sedangkan Ka'bah ada yang miliki, dia yang akan menjaganya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, turunlah burung ababil menghancurkan pasukan Abraha itu, sehingga diabadikan dalam Al-Quran dalam kalau kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu cerita Abdul Muttalib. Begitu pula bin Hashim. Hashim ini seorang yang dermawan, ganteng orang. Itu ada kakek Nabi, ada dalam sulbinya ada cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula gimana terus bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Qusay ini adalah pertama kali yang digelar dengan Quraisy. Bin Kilab ini maknanya nama aslinya Abdul Uzza atau Abdul Syams itu saya lupa pastinya. Yang jelas digelar dengan Kilab karena kalau berburu menggunakan anjing. Bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Iyas bin Mudar bin Uzza bin Ma'ad bin Adnan. Nah, sampai di sini biasanya Nabi menyebutkan. Tapi ini disebutkan bin Adnan bin Budat bin Muqawwam bin Nahur bin Tayr bin Ya'rub bin Yashjub bin Hidal bin Nabi bin Ismail bin Ibrahim alaihima as-salatu wassalam. Kemudian Ibni Azar bin Tharith bin Nahur bin Saruf bin Ra'um bin Falih bin Aibar bin Shalaf bin Al-Fakhash bin Sam bin Nuh sallallahu alaihi wasallam bin Lami bin Mutawashalla bin Januh wa Idris sallallahu alaihi wasallam bin Al-Akhirin Ibnu Yar bin Nahdil bin Bani wa Yuqal Qainan bin Ali Ibni Yanish bin Sish bin Adam sallallahu alaihi wasallam. Ini nasabnya sampai Nabi Adam. Tapi qala al-mu'allif wafaqahullah. Nah, wa ma dzakarna min ila adnan muttafaq alaih. Apa yang kami sebutkan sampai adnan tadi itu yang disepakati oleh para ulama. Karena Nabi menceritakan itu. Tsumma ittafaqu ala anna nasab yarji ila Ismail bin Ibrahim. Kemudian para ulama juga sepakat bahwasanya beliau keturunan Ismail bin Ibrahim. Wa rawa Ibnu Sa'ad fi Tabaqat haditsan musnadan an Ibnu Abbas. Bahwa Ibnu Sa'ad di dalam Tabaqatnya meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tasaba lam yujawiz bi nasabihi Ma'ad bin Adnan bin Udan. Jadi Nabi kalau sudah bercerita sudah sampai Adnan aja. Tsumma yamsu. Kemudian beliau tidak melanjutkan. Tsumma yaqul, dan beliau berkata, kadzaban nasabun, bohong para ahli nasab. Ba'da hadza qala Allah Ta'ala wa qurunan baina dzalika katsira. Sebab Allah berfirman setelahnya dan berkurun. Kurun ini satu abad ini 100 tahun. 100 tahun itu bisa 2 atau 3 generasi. Sehingga sulit untuk bisa kurunan, beberapa. Namun gara-gara Nabi Muhammad punya ihtimam atau punya perhatian terhadap nasab, sehingga orang Arab punya perhatian terhadap nasab. Dan subhanallah, mereka itu punya perhatian luar biasa. Sampai Ibrahim Al-Amir punya buku namanya Inayatul Arab fi Ansari, perhatian orang Arab terhadap nasabnya. Karena gunanya penting untuk silaturahmi, untuk urusan wasiat, wakaf dan lain sebagainya.
itu untuk nasab, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk, tapi lebih dari usulnya. Warwan huwa an Ibnu Mas'udin mauqufan alaihi fi qoulihi ta'ala alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumun nuhin wa 'adin wa thamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma law syaa Rasulullah ay yu'allimahu la'alima. Jadi diterangkan ketika ada firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum, bukankah telah aku jelaskan, kata Allah, bukankah telah datang kepada kalian cerita orang-orang yang sebelum kalian, yaitu kaum Nuh, kaum Ad, kaum Tsamud. Jadi kaum Ad ini dan kaum Tsamud itu adalah kaum yang luar biasa. Peninggalannya saja kita menemukan memiliki peradaban. Tahu peradaban? Peradaban ini bukan piramid, bukan Borobudur, bukan. Itu adalah salah satu produk peradaban yang bersifat hissi, atau bisa dilihat. Namun peradaban ini merupakan sebuah paradigma yang dimiliki oleh satu kaum, baik itu pemikiran dan wawasan. Seperti apa? Nah, memiliki produk peradaban kita ini ada sekarang teknologi yang canggih. Itu adalah produk daripada, tapi bukan itu peradaban. Itu adalah hasil dari bagian daripada peradaban. Nah, kalau kita lihat dari peninggalan kaum Ad dan kaum Tsamud, itu luar biasa. Itu bikin bangunan canggih mereka itu, sangat canggih. Jadi kecanggihan teknologi bukan hanya sekarang, kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan, karena apa? Jadi bisa jadi nanti kita akan kembali ke zaman batu lagi. Nanti ini bukan suatu hal yang mustahil setelah menggunakan. Walhasil begitulah. Kata Ibnu Abbas, kalau Nabi Muhammad mau akan dijelaskan. وذكر ابن عبد البر حديثا موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما عد بن عدنان إلى إسماعيل 30 أبان. Dijelaskan juga dari Ibnu Abbas bahwasanya antara Ma'ad bin Adnan sampai kepada Ismail itu 30 ayat. Jadi dari Nabi kepada Nabi Ismail aja itu 30. Di sini kurang dari 30. Qala wa laysa hadha al-isnad mimma yanqati bi sihhatihi wal ansab sahbah. Qala Syekh Syuyukhina Sirajuddin Ibn Ansari fi Syarh Bukhari karena Malik rahimahullahu raf'al ansab ila Adam. Kata Syekh Sirajuddin bin Al-Ansari dalam kitabnya Syarh Al-Bukhari, Imam Malik itu tidak suka menyebutkan nasab Nabi Muhammad sampai Nabi Adam, cukup sampai Adnan saja. Waqala wa man yukhbiruhu bidzalik. Dan beliau Imam Malik mengatakan, siapa yang ngasih tahu itu? Nabi Adam enggak jelas. Kok tahu-tahu ada orang yang menjelaskan hal itu. Badaba kathirun ila jawazi, dan banyak para ulama yang memperbolehkan menyebut nasab Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Wa huwa al-azhar, dan ini yang azhar. Ya annahu yatarattab alaihi ma'rifatul arab min ghairi muqayyish min ghairi wa tambani alaihi al-ahkam kal imam wal kafa' wa taqaddum fi ismati al-bay' wa ghairi dhalik. Wa fi sahih hadithu an bani Israil wa la haraj. Tapi sebagian memperbolehkan. Kenapa? Karena penting untuk mengetahui nasab antara, untuk membedakan mana yang Arab dan mana yang bukan. Kalau ada orang berwasiat, kenapa? Mana yang Quraisy dan mana yang tidak? Kenapa? Karena di situ ada beberapa hukum yang berkaitan dengan nasab, seperti al-imamah, untuk menjadi imam. Jadi rentetan menjadi imam dalam sholat misalnya. Dalam sholat itu pertama kali yang paling alim dalam ilmu fikih sholat, jadi orang yang paling ngerti, maka dia yang paling berhak untuk menjadi imam.
Kemudian bila mana semuanya sama alimnya atau sama-sama kagak alim, siapa yang mesti didahulukan? Al-aqra, orang yang paling bisa membaca Quran dengan baik. Kemudian kalau tidak bisa orang yang membaca Quran dengan baik, nggak ada misalnya Al-Ansab, yang paling mulia nasabnya. Nah, siapa yang paling mulia nasabnya? Dimulai kalau ada Bani Hashim, mereka adalah Bani Hashim. Kalau nggak ada, paling tidak ada Quraisy. Kalau tidak ada, terus begitu. Nah, sehingga berpengaruh di dalam hukum. Terakhir, nanti siapa yang paling ganteng? Ada. Jadi kalau udah urutan imam, udah sama semuanya, kealimannya sama, fasiknya sama, nasabnya sama. Nah, dilihat yang lebih ganteng yang mana. Kalau gantengnya sama, enggak ada. Maka dilihat istrinya, cakep mana istrinya. Benar ini. Pengaruh juga istrinya. Bisa pengaruh. Iya. 2-1. Jadi ajmaluhum zawjan. Ya, kenapa? Karena orang yang ada istri yang cakep, begitu kan? Berarti dia ada sesuatu, kok bisa mau orang cakep orang itu. Dan seterusnya. Kemudian buat kafaah, seperti urusan kafaah. Kafaah ini di dalam nikah. Buat taqaddum fi ismatil fa', dan dalam bagian harta fa' ini dari baitul mal, siapa yang layak untuk dikasih dan selainnya. Dan Nabi mengatakan hadithu an Bani Israil wala haraj. Boleh ngambil dari Bani Israil, tapi jangan langsung buat dalam riwayat yang lain boleh seperti itu. Boleh ceritakan, tapi jangan ditelan mentah. Wa Quraisy hum walad Nadir bin Kinanah fi qaulil aktsari. Sedangkan Quraisy itu merupakan keturunan dari Nadir bin Kinanah. Semuanya Quraisy, tadi ada Nadir bin Kinanah. Ini menurut para ulama. Tapi yang mengatakan dari Fihr. Wa qilahum walad Ilyas. Wa qila walad Mudhar. Wallahu a'lam. Ini yang menerangkan tentang keutamaan Quraisy dan nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faslun fi ma nuqila min nazaya aba'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Adnain. Ini menerangkan tentang keistimewaan ayah-ayah Nabi, kakek moyang Nabi yang bisa dijangkau. Qala ahli siyar, kan Abdullah walidun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadfatan fi Quraisy. Abdullah itu ayah Nabi Muhammad, itu merupakan pemuda yang paling gagah. Al-hadfatan fi Quraisy, di antara orang-orang Quraisy. Wa asbahahum khalqan, dan yang paling tampan, tampan. Wa ahsanahum akhlaqan, dan yang paling memiliki akhlak. Wa kana nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam bayinan fi wajhihi. Cahaya Nabi itu jelas di wajahnya. Dan pernah Abdullah ini pergi ke mana? Ke Yaman. Itu di Yaman ketemu sama seorang pendeta. Dia bilang, kamu dari ini ya, kamu ditebak semua. Kebetulan dia bilang, ini di mukanya ada cahaya Nabi. Ayo bawa pulang, jangan sampai ketemu sama orang Yahudi nanti bisa begini. Akhirnya dibawa pulang oleh Abdul Muttalib.
Saat itu Abdullah masih kecil, akhirnya masih muda maksudnya. Akhirnya kawin dengan Bani Zuhra, sebab disebutkan ini punya anak dari Bani Zuhra yang akan menjadi nabi. Hanya kawin dengan Sayyidah Aminah binti Wahab Az-Zuhra dari Bani Zuhra. Dari Bani Zuhra itu setelah kawin itu pindah cahaya Nabi dari mukanya Abdullah itu pindah kepada istrinya Sayyidah Aminah. Di sini falamma kharaja minhu faqad dzalika minhu. Tapi ketika sudah keluar, artinya kawin keluar, wantaqala ila wajhi Aminah, pindah kepada wajah Aminah, sebab sudah hamil saat itu. Wa hadallahu ahlahu fasammu bi ahabbi asma ilaih kama hadahu fi tasmiyati waladihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah memberi petunjuk kepada keluarganya untuk memberi nama Abdullah, sebagaimana anaknya itu dikasih nama Muhammad, itu merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abdul Muttalib. Tadinya dikasih nama yang lain, disediai, ternyata Allah mengilhami untuk dikasih nama Nabi Muhammad. Sama juga ayahnya, keluarganya juga mengilhami untuk dikasih nama Abdullah. Wa fudiya bi mi'atin minal ibil. Dan di apa namanya, ditebus dengan 100 daripada unta. Hina nadar Abdul Muttalib min dhahab fi Zamzam, la in razaqahu Allah ashran min al-walad yamna'una la yahurruna ahaduhum. Falamma tamma adaduhum ashra ashama bainahum fakharaja istaham ala Abdullah thumma asama alayhi wa ala 10 min al-ibil wa kanat al-ashru diyatul Arab fakharaja istaham ala Abdullah fazada ashran thumma ashran hatta balagha mi'atan min al-ibil. Seperti yang saya ceritakan tadi. Cuman itu dikocok sampai 10 kali. Setiap 1 kali itu 10 ibil, 10 onta, sehingga sampai 10 kali, sehingga menjadi 100. Kenapa 10? Sebab dulu diatnya atau tebusan, bila ada orang yang membunuh, maka tebusannya itu 10 ekor onta. فخرج السهم على الإبل فنهاها عنه ثم استمرت الدية كذلك وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين يعني أباه وإسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. Itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, aku adalah putra 2 orang yang disembelih. Maksudnya adalah Ismail dan ayahnya Abdullah. Dua-duanya adalah orang yang akan disembelih, akan tetapi tidak disembelih. Wa ummu Abi Thalib Fatimah bin Amr bin Aqid al-Makhzumiyah. Nama ibunya Fatimah. Saya kemarin ditanya di Bekasi, ini orang kok cerita tentang Rasulullah, keluarga Rasulullah, anaknya, istrinya, tapi nggak ada yang cerita tentang neneknya Rasulullah. Jadi nggak ada, kata saya nggak ada. Ini namanya Fatimah binti Amr al-Makhzumiyah, itu nenek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tufi Abdullah wa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi batni ummi. Abdullah wafat sedangkan Nabi masih berada di dalam perut ibunya. Wa qila ba'da mulidi bi 28 syahra. Ada yang mengatakan setelah Rasulullah dilahirkan dan sudah berumur 28 bulan. Wakila sab'at ashhur, wakila syahrain, wallahu a'lam. Wa kanat wafatuhu di Yathrib. Wafatnya ada di Yathrib, di Madinah. Namanya dulu kan Yathrib, seperti yang diceritakan. Akhirnya meninggal. Ada sebagian ulama itu meninggal gara-gara makan kurma.
dari asyiknya baca kitab, dia lupa sambil makan kurma. Langsung itu airnya kenyangan, airnya ini gak. Wakana wakila tufi bil abwa baina Makkah wal Madinah kayak di abwa. Wakana bainahu wa baina ibni Muhammad sallallahu alaihi wasallam fitil 18 am. Jadi umurnya jarak antara Rasulullah dengan ayahnya itu 18 tahun. Artinya beliau kawin umur 18 tahun. Orang Arab itu nggak ngawinin anaknya itu masih kecil, masih muda. Artinya kebahagiaan itu nggak perlu ditunda kalau bisa dilakukan. Kalau kita kan datang ke 30 tahun baru tahu. Hanya perlu jadi hati anaknya. Jadi kita kalau punya anak jangan takut untuk kawin aja. Mudah-mudahan juga asal sudah siap dewasa dan lain sebagainya. Karena zaman sekarang anak-anak ini kalau nggak sudah tahu nih agak lihat, bisa macam-macam kerjaan. Mau laki-laki mau perempuan, mesti kita jaga, kita pelihara. Kalau misalnya sudah jodohnya, ya udah kawin aja. Masih belajar tetap. Artinya kawin tapi jangan berhenti belajar. Memang orang kalau sudah belajar biasanya ya, kalau udah kawin ya belajar biasanya ya setengah-setengah harus sibuk ya. Tapi orang Arab tidak demikian. Kalau Umar mengawinkan anaknya umur 18 tahun, laki-laki, apalagi yang perempuan. Wa amma Abdul Muttalib wallahu a'lam bishawab. Abdul Muttalib. Nanti diceritakan itu semua. Abdul Muttalib dan lain sebagainya. Nah, dari sini barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini saya telat tadi ngajak parah kalau kita dari Palu dari sebelum di sana dari sebelum musuh maksudnya apa? Ya, ini kan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diuji dalam hal ini sering, tapi jangan kita yang menjadi Abu Jahal atau menjadi Abu Lahab. Dan jangan menganggap saudara kita Abu Lahab. Kadang-kadang Allah menguji kita itu untuk mengangkat derajat kita, untuk mengampuni dosa kita. Dan kita jangan putus asa. Itu Rasulullah SAW sama Abu Lahab, Abu Jahal sampai didoakan. Namanya Amr bin Hakam, Abu Jahal. Sehingga Rasulullah pernah berdoa, Allahumma a'izzil Islam di ahadil umrain. Ya Allah, muliakanlah agama ini dengan salah satu daripada dua Umar. Siapa? Amr bin Al-Hakam, yaitu Abu Jahal, atau Umar bin Khattab. Ternyata yang nyangkut Umar bin Khattab. Itu Abu Jahal kemana-mana. Kalau musim haji itu nungguin Rasulullah SAW. Mungkin Nabi Muhammad Rasulullah ditunggu. Rasulullah datangin orang ke kemah-kemah apa, mengenalkan Islam, menawarkan Islam. Rasulullah keluar, Abu Jahal masuk. Jangan percaya. Jadi langsung dibantah, diusah. Pindah ke situ lagi. Nabi keluar, Abu Jahal masuk. Kerjanya begitu. Sampai ceritanya banyak dan bukannya terhadap Rasulullah SAW. Sehingga ada ketika perang Badar itu ada dua anak dari sahabat kalangan Ansor masih muda nanya,
kepada Abdurrahman bin Auf. Yang namanya Abu Jahal mana? Saya dengar dia yang paling ganggu Nabi Muhammad. Itu orang, langsung itu melesat dua anak itu bersaudara ini, melesat sampai dekat dan menebas Abu Jahal. Langsung kata Abdurrahman bin Auf seakan-akan seperti dua ekor singa menyambar. Akhirnya mati Abu Jahal. Itu Abu Jahal dikatakan Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya Nabi Muhammad. Itu Fir'aunnya Nabi Musa kata Rasulullah SAW. Fir'aun ini asyaddu min Fir'aun Musa. Fir'aun pun lebih kejam daripada Fir'aunnya Musa. Itu Fir'aunnya Nabi Musa ketika mau meninggal, mau tenggelam di lautan. Dia berkata, Amantu bi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Padahal udah mau mati. Tapi udah gak diterima, udah terlambat. Abu Jahal ketika udah bersimbah darah, udah mau mati, udah sekarat, itu Ibnu Mas'ud datang menemui. Karena dulu ketika di Makkah, Ibnu Mas'ud itu dijewer sampai putus telinganya. Dijewer benar-benar putus telinganya. Akhirnya ada kesempatan di situ Ibnu Mas'ud. Dia bilang kepada Ibnu Mas'ud, karena Ibnu Mas'ud ini cebol ya, naik onggolan besar, naik di dada. Ibnu Mas'ud, kamu naikin ini tempat yang besar. Iya, emang kenapa? Saya akan bunuhmu. Oh, kamu bunuh saya. Jangan pakai senjata, pakai pedang ini tajam. Kamu punya senjata itu pun nggak tajam, pakai punya saya. Dan tolong kalau mau memotong saya itu agak di bawah, artinya dan bawa kepala saya Muhammad biar Muhammad takut dan bilang aku musuhnya di dunia dan di akhirat. Nantang gitu, musuh di dunia. Makanya Nabi bilang, wah ini firman saya. Itu Abu Jahal. Dan memang begitu. Mudah-mudahan kita tidak punya Abu Jahal. Ada lagi. Abu Jahal, kenapa kalau ke pasar sama Rasulullah nggak mau memandang? Kamu Memandang. Kalau pas pasar itu nggak mau memandang itu aja besar. karena silau dan tidak sanggup dengan kewibawaan Rasulullah SAW. Bahkan itu Abu Jahal bersumpah, nanti saya pukul Muhammad, saya pukul Muhammad, saya injek Muhammad. Tunggu di Ka'bah. Tak lama datang Nabi Muhammad SAW. Itu pas Abu Jahal mendekat, lalu dia mencuri ketakutan. Sampai Rasulullah pulang, kata dan ketakutan ya Abu Jahal. Kata teman-teman Abu Jahal, kenapa kamu? Katanya tadi nantang, mau mukul Nabi Muhammad, mau ini Muhammad. Kata dia, tahu nggak tadi? Saya ngelihat di belakang dia ada onta yang gede. Dalam riwayat mengatakan kayak ada singa yang gede dan mau memakan saya. Dan di situ dikatakan seandainya dia benar-benar mengganggu Nabi saat itu, benar-benar makan itu oleh malaikat yang menyerupai onta itu. Dia takut. Jadi sebetulnya karena udah penyakit hati ya, itu sudah gitu. Jadi berwibawanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah begitu benci kepada Nabi Muhammad, tapi barang-barangnya dititip kepada Nabi Muhammad. Karena tidak ada yang lebih percaya dan lebih amanah melebihi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu. Tanya yang lain lagi, tanya Abu Jahal.
Maaf ya, mau tanya Bib ya. Kalau yang bilang orang tua Rasulullah masuk itu gimana tuh Bib? Masuk apa? Neraka. Itu gimana? Ya gimana ya? Masa dibilang orang tua Nabi Muhammad? Memang ada riwayat soalnya dalam riwayat Sahih Muslim. Ketika ada orang bertanya, ya Rasulullah, ayah saya gimana? Masuk neraka, nangis. Akhirnya Rasulullah mengatakan, sesungguhnya ayahmu dan ayahmu final ayah di mana? Jadi untuk menenangkan orang ini. Dan ini diambil mentah-mentah oleh sebagian orang dan memvonis bahwasanya ayah Nabi Muhammad masuk. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meyakini seperti itu. Tidak meyakini. Sebab syaratnya orang masuk neraka itu harus bulu dakwah sampainya dakwah. Sedangkan kedua orang tua Nabi itu hidup di zaman sebelum adanya Nabi, belum ada dakwah, ya kan? Ini satu. Jadi ada itu disebut dengan ashabul fatrah, orang-orang yang hidup di masa-masa tidak adanya Nabi. Sedangkan syarat masuk neraka itu harus bulughul dakwah. Ini sudah di apa namanya di Umar mu'adzibul qaum hatta nab'atha fihi rasulah. Kami tidak akan menyiksa satu kaum hingga kami mengutus seorang utusan kepada mereka. Kata Allah dalam Al-Quran. Jadi kedua orang tua Nabi, ada beberapa wilayah bahwa Nabi itu menghidupkan keduanya dan akhirnya keduanya masuk Islam. Tapi Allah wa'ala. Terlepas dimanapun kedua orang tua Nabi, ya, tidak ada urusan dengan kita. Kenapa diungkit-ungkit dan kenapa senang bilang orang tua Nabi masuk neraka? Itu anaknya Abu Jahal, namanya Ikrimah bin Abi Jahal, masuk Islam. Anaknya Abu Lahab juga masuk Islam. Dan sepupu Nabi Muhammad SAW. Itu Rasulullah ketika hijrah itu jarang baca surat Tabbat Yada Abi Lahab. Kenapa? Takut menyakiti anaknya Abu Lahab yang sudah masuk Islam. Jadi Nabi menjaga perasaannya. Kok ini ada umatnya Nabi Muhammad tidak mau menjaga perasaan Nabi-nya? Kalau Nabi masih hidup, berani nggak bilang, ya Rasulullah, ayahmu masuk neraka. Ya Allah, kita umatnya yang banyak dosa aja bisa dikasih syafaat. Asal Rasulullah nggak bisa ngasih syafaat kedua orang tuanya. Konyol ini. Paham ya? Jadi nggak masuk akal kedua orang tua Nabi masuk, dan nggak layak kita nyakiti Nabi Muhammad dengan membahas masalah itu. Nabi aja seperti tadi, paham? Ya begitu. Jadi kalau ada yang bilang masuk neraka, itu teman kamu. Ada lagi? Kita sudah selesai, kita tutup majelis kita ini dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Rahmana ya Karim Rahmana ya Rahim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.